Halo guys, assalamualaikum, selamat datang kembali di NN Top 11 Channel. Apa kabar semuanya? Semoga teman-teman selalu sehat dimanapun berada. Hari ini saya akan menjawab pertanyaan dari warga yang inisialnya B. Entah itu Bokir, Bambang, atau Badrun, saya nggak tahu pasti. Nah, katanya gini, Bang, gua masih belum paham bikin atribut gelap jadi satu, mohon pencerahannya. Nah, katanya gitu ya guys ya. Selain itu saya juga akan membahas mengenai turunnya kualitas pemain di awal musim. Untuk itu buat teman-teman yang mungkin penasaran gimana sih cara dapat pemain dengan atribut gelap 1% dan kenapa sih kok kualitas tim dan pemain yang saya tangani turun di tiap musim. Yuk pastikan kamu simak baik-baik video ini sampai selesai. Oke guys, jadi kali ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang mungkin jarang banget kalian dengar atau kalian perhatiin. Jadi pernah nggak sih kalian lihat pemain lawan atau bahkan pemain sendiri kok tiba-tiba punya atribut gelap yang kecil banget? Atribut gelapnya cuma 1%-an guys. Nah di video kali ini saya bakal membongkar rahasia gimana caranya nyetak pemain kayak gitu guys. Tapi sebelum kita membahas atribut gelap yang misterius itu, mari kita bahas atribut terang terlebih dahulu guys. Tapi sebelum saya membahas lebih jauh, saya mau ngasih tahu dulu nih ke teman-teman semua, khususnya untuk player Sultan, Raja Minyak, Bus Pengkring, dan Juragan Bawang. Barangkali berencana top up token, sponsor spesial premium, kartu bulanan, dan benda lain dengan harga yang lebih murah tapi amanah, saya rekomendasiin teman-teman top up di Instagramnya Kiano Official, dan linknya sudah saya sematkan pada deskripsi video ini. Nah, sebenarnya atribut terang yang tinggi di pemain kita itu buat apa sih? Contoh kayak pemain andalan saya, Nicholas Jackson. Atribut penyelesaian dan tembakannya ada di angka 350 yang bisa bikin dia jadi mesin gol yang sangat mengerikan di depan gawang lawan, guys. Jadi semakin tinggi angka ini ya semakin jago dia nyetak gol. Baik itu dari tendangan keras maupun tendangan pelan. Pokoknya bisa bikin kiper lawan ketar-ketir. Terus atribut pendukungnya kayak penempatan posisi yang ada di angka 183 itu juga penting banget buat seorang striker model voucher kayak gini. Nah, dengan penempatan posisi yang bagus nantinya dia bakal jadi lebih pintar nyari ruang kosong di kotak penalti lawan. Selain itu dia juga bakal lebih siap menerima umpan atau nyamber bola liar buat langsung dieksekusi jadi gol. Nah, kalau atribut sundulannya tinggi, tentu hal ini jelas bisa jadi ancaman juga pas duel bola-bola atas. Nah, atribut terang lainnya kayak umpan, dribble, kebugaran, kekuatan, kecepatan maupun kreativitas itu juga punya peran masing-masing yang sangat penting guys. Kayak atribut umpan yang bagus bisa bikin serangan tim kita lebih lancar, dribble lincah buat ngecoh back lawan, kebugaran biar nggak gampang capek, kekuatan buat duel dengan back lawan khususnya dengan back tengah, kecepatan buat lari kencang biar bisa ngejar bola atau ninggalin back lawan, dan kreativitas ya biar dia bisa ngasih ide-ide serangan yang nggak terduga di lini depan tim kita guys. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang bikin penasaran mengenai atribut gelap yang cuma 1%. Jadi jujur guys, atribut-atribut kayak tackle, penjagaan, keberanian, umpan hilang, maupun agresivitas yang cuma 1% di striker kayak Jackson itu ya sebenarnya nggak akan terlalu ngaruh buat permainannya sebagai seorang striker. Karena dia kan tugasnya cuma nyerang ya guys ya, bukan bertahan. Tapi kenapa kok bisa ada atribut-atribut seperti itu di pemain kita? Nah, ini dia poin pentingnya guys. Jadi atribut-atribut gelap ini sebenarnya adalah sisa-sisa dari potensi dasar pemain itu sendiri. Setiap pemain punya potensi di berbagai aspek. Ya, meskipun fokus utamanya di posisi tertentu, jadi meskipun Jackson jago nyerang, dia tetap punya sedikit kemampuan buat melakukan tackle, jaga lawan, atau bahkan ngasih umpan silang, meskipun ya cuma secuil guys. Nah, ini juga penting banget buat dipahami. Kenapa kok atribut pemain kita termasuk yang gelap itu bisa menurun tiap kali tim kita naik level atau naik divisi? Oke, jadi gini guys, logikanya. Level kompetisi itu kan makin tinggi ya. Lawan-lawan kita juga makin kuat. Taktik mereka makin jago. Jadi, pemain kita juga ditantang buat terus berkembang. Penurunan 20% itu kayak riset kecil yang bikin kita sebagai manajer harus terus melatih pemain kita biar mereka bisa bersaing di level yang lebih tinggi. Jadi jangan kaget ya kalau pemain bintang kalian tiba-tiba atributnya turun atau atributnya kempes pas naik level atau naik divisi. Itu wajar kok, dan semua manajer juga pasti ngalamin hal yang sama, entah itu player sultan maupun player gratisan, semuanya sama.
Nah, sekarang mari kita masuk ke inti dari video ini, mengenai gimana caranya bikin pemain kita punya atribut gelap yang cuma 1%. Nah, untuk proses pertama, jadi saya akan melatih satu pemain setara individu. Saya biasanya akan mencari pemain muda usia 20 tahun ke bawah. Untuk pemain bisa kita dapatkan dari akademi remaja atau bisa juga didapatkan dengan cara beli pemain di lelang. Nah, barangkali ada yang nanya, kenapa harus main muda usia di bawah 20 tahun dengan bintang 3 atau bintang 4, Bang? Karena di usia segitu potensi mereka masih bisa banget kita arahin, guys. Selain itu mereka juga bisa lebih cepat nyerap latihan. Kenapa bintang 3? Oke, jadi biasanya pemain bintang 3 atribut gelapnya itu masih cukup rendah ya, guys ya. Jadi kita bisa lebih fokus dan lebih leluasa ngelatih atribut-atribut terang yang pengen kita jadiin kelebihan utama dia, guys. Misalnya buat striker kayak Jackson. Jadi kita bisa fokusin melatih atribut penyelesaian, tembakan, kecepatan maupun penempatan posisinya. Selain itu, sesi latihan individu juga sangat penting buat pemain agar mereka bisa memiliki skill sesuai dengan posisi, keahlian khusus maupun gaya mainnya, guys. Nah, sambil dilatih, usahakan kamu terus pantau peningkatan atributnya, guys. Ya, atribut terang pasti akan naik, begitu juga dengan atribut gelapnya. Tapi tenang, guys, karena fokus latihan kita ke atribut terang. Kenaikan atribut gelapnya nggak akan terlalu besar kok, tapi pastikan kamu paham cara melatihnya ya, guys ya. Kalau nggak paham, ada kemungkinan justru atribut gelap yang bisa naik jauh lebih tinggi dari atribut terangnya, guys. Nah, setelah kita sudah punya pemain hasil didikan kita sendiri, selanjutnya kita bisa manfaatkan penurunan atribut saat naik level, guys. Jadi ingat kan, tiap naik level atribut pemain kita bakal turun 20%. Nah, ini dia kuncinya, guys. Jadi kalau pemain kita sebelumnya punya atribut gelap yang lumayan tinggi, misalnya 40%, pas naik level dia akan turun jadi sekitar 20%. Terus naik level lagi, turun lagi jadi sekitar 1%, dan seterusnya. Jadi dengan latihan yang fokus ke atribut terang, itu berarti kita membiarkan atribut gelap ini terus menyusut seiring kenaikan level, guys. Tujuannya apa, Bang? Kenapa sih repot-repot bikin atribut gelap jadi 1%? Oke. Jadi tujuannya yaitu buat memaksimalkan potensi pemain pada atribut-atribut kuncinya, guys. Jadi dengan atribut gelap yang rendah, jatah kenaikan atribut terang secara keseluruhan menjadi lebih banyak yang bisa dialokasikan pada atribut yang sangat penting buat peran pemain-pemain kita, guys. Terutama buat pemain yang ada di line up utama ya, guys ya. Dan sekarang kita bandingkan pemain saya yang punya atribut gelap 1% versus pemain yang punya kualitas sama atau bahkan lebih tinggi dari pemain saya, guys. Nah, di sini teman-teman bisa perhatikan dari segi kualitas mutu atau OVR, pemain saya memang terlihat punya OVR yang lebih rendah. Tapi jika diperhatikan skillnya lebih teliti, justru pemain saya punya atribut yang jauh lebih tinggi. Lalu untuk performanya sendiri gimana, Bang? Nah, untuk performanya jangan ditanya lagi, guys. Jadi kalau kita melatih pemain yang tepat, pemain yang kita didik sendiri dan kita pertahankan hingga tua nanti, bakal punya performa yang jauh lebih bagus dari pemain biasa. Sebagai contoh, striker saya Nicholas Jackson, meskipun usianya sudah cukup tua, 31 tahun, tapi musim ini dia masih punya performa yang sangat bagus. Bahkan dalam 3 pertandingan terakhir dia masih bisa mengemas 10 gol dan ngasih 3 assist. Mantap ya, guys ya. Atau kalau di total pemain ini sudah mengemas lebih dari 1000 gol selama membela tim saya, guys. Mantap. Nah, jadi gimana nih? Udah mulai kebayangkan gimana caranya nyetak pemain dengan atribut gelap 1% di game Top 11? Ya, hal ini memang butuh kesabaran dan strategi yang tepat dan butuh waktu yang sangat lama. Tapi hasilnya bisa bikin tim kalian makin solid, makin bagus, dan bisa bikin tim kalian punya mental juara. Tapi perlu diingat, setiap pemain itu unik dan punya potensi yang bisa kita gali lebih dalam. Untuk itu jangan pernah berhenti bereksperimen dan mencari cara buat bikin tim impian kalian makin berjaya ke depannya, guys. Untuk itu teruslah jadi manajer yang kreatif dan pantang menyerah. Jadikan setiap pertandingan sebagai pelajaran dan setiap pemain sebagai aset yang sangat berharga. Siapa tahu dengan sentuhan dingin kalian, pemain dengan atribut gelap 1% ini justru jadi kunci kemenangan yang tak terduga. Nah, jangan lupa terus pantengin channel ini karena kedepannya saya bakal terus bagiin tips dan trik seru lainnya seputar game Top 11 yang pastinya bakal bikin permainan tim kalian makin berwarna dan makin kompetitif kedepannya. Jadi pastikan kalian udah like, comment, dan subscribe. Nyalain juga lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video-video menarik berikutnya dari NN Top 11.
Oke, jadi mungkin itu saja yang bisa saya bahas kali ini. Saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai selesai. Terima kasih juga buat membership NNTV Eleven. Terima kasih buat partnership NNTV Eleven yaitu Kian Official. Dan saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang selalu mendukung dan mendoakan saya sejauh ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, salam Tofi Eleven Indonesia.